Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita sekarang bertemu kembali masih di kegiatan Amaliyah Ramadan. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang materi yang berkaitan masih dengan bulan suci Ramadan. Nah, karena sebelumnya kita sudah mengenal materi tentang apa itu puasa, waktu untuk berpuasa, dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama mempelajari ibadah-ibadah yang ada di bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu bukan hanya ibadah saum saja. Nabi SAW pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Artinya dia tidak mendapatkan pahala kebaikan. Ya. Nah, berarti puasanya itu adalah sia-sia bila tidak meninggalkan apa saja. Yang pertama, perkataan yang dusta atau bohong. Jadi kita harus menghindari perkataan yang bohong. Karena Nabi pernah bersabda, barang siapa yang meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau bohong dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Artinya dia tidak terima amalan puasanya. Nah, puasa itu juga bisa dianggap sia-sia bila tidak meninggalkan perkataan yang kotor dan jorok. Nah, ini jangan sampai dilakukan. Karena puasa bukanlah hanya menahan lapar dan haus saja. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan yang lagwu dan rofats. Artinya apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Nah, ini diriwayatkan dari Ibnu Majah yang benar-benar sahih hadisnya. Lagwu itu artinya perkataan yang sia-sia, atau rofats itu adalah perkataan yang kotor dan jorok. Jadi jangan sampai tergoda apabila ada teman kalian yang ngajak bermain tapi mereka berkata-kata yang jorok dan kotor, tinggalkan ya, atau katakan kepada mereka, aku sedang berpuasa karena aku ingin mendapatkan berbagai pahala kebaikan dari puasa itu sendiri. Nah, selanjutnya agar puasa kita lebih bermanfaat dan mendapatkan pahala, yaitu kita harus mendapatkan kebaikannya dengan cara mendirikan sholat 5 waktu yang wajib, sholat fardu ya, seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu jangan sampai terlewat. Nah, karena sabda Nabi ya pernah berkata bahwa pembatas antara orang muslim dengan kesyirikan atau kekafiran adalah meninggalkan sholat. Alhamdulillah ya, berarti orang yang selalu meninggalkan sholat dengan sengaja berarti itu sudah jauh dari yang namanya orang muslim. Lalu barang siapa yang meninggalkan sholat, seperti halnya contoh sholat asar, maka akan terhapus amalan. Nauzubillah min dzalik. Amalan yang dari pagi kita kumpulkan, kita lakukan, kita dapatkan, ketika kita tiba-tiba dengan sengaja meninggalkan sholat asar, maka semua amalannya akan terhapus. Nah, terus selanjutnya yaitu kita harus melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku menghafal dari Nabi Muhammad SAW 10 rakaat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, ingat, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat sesudah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ingat-ingat ya, nanti
hafalkan lagi agar bisa kalian amalkan sunnah rawatibnya sebelum melaksanakan sholat fardu. Nah, lalu melaksanakan sholat sunnah duha. Nah, ini yang paling penting dan harus kalian jaga ya, dan harus kalian terus istiqomahkan. Karena sabda Nabi, manusia memiliki 360 sendi. Diwajibkan untuk sedekah untuk setiap sendi kita. Para sahabat bertanya, siapa yang mampu melakukan demikian, wahai Nabi Allah? Nabi bersabda, cukup dengan menutup dahak yang ada di lantai masjid dengan tanah dan menghilangkan gangguan dari jalanan. Apabila engkau tidak mendapatinya, maka lakukanlah 2 rakaat sholat duha yang itu bisa mencukupimu. Tuh, ya. Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan kita dan memberikan apa yang kita bisa lakukan dengan mudah, yaitu hanya dengan melakukan 2 rakaat saja untuk bersedekah kepada sendi-sendi kita. Ya, semoga kalian juga tetap istiqomah melaksanakan sholat duha setiap waktu duhanya, ya. Nah, lalu melaksanakan itikaf. Nah, apa itu itikaf? Itikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan cara-cara tertentu juga. Namun, seperti yang telah kita ketahui bersama, karena kondisi saat ini mungkin tidak memungkinkan ya, karena di tengah pandemi wabah COVID-19 ada yang beberapa masjid mungkin melarang untuk dimasuki karena harus menghindari kerumunan. Maka insya Allah kita dapat menghidupkan malam hari di 10 hari terakhir di rumah masing-masing. Itu juga insya Allah tidak akan mengurangi nilai pahalanya ya. Dan mudah-mudahan mungkin bagi yang masjidnya masih bisa digunakan, itu boleh saja asalkan sepi dan tidak mengundang kerumunan. Nah, lalu meningkatkan semangat ibadahnya yang sangat tinggi di 10 hari terakhir kita ya, di 10 hari terakhir ketika berakhirnya bulan suci Ramadan. Nah, Rasulullah SAW biasa selalu memasuki pada 10 Ramadan terakhir ini, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Nah, kenapa? Karena beliau ingin bersungguh-sungguh dalam beribadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Nah, itu selalu Rasulullah lakukan di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Nah, dan diharapkan juga dari 10 hari terakhir itu, satu harinya kita harus yakin akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, firman Allah, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, surat Al-Qadar. Nah, sholat dicatat lebih baik dari 1000 bulan. Bacaan Al-Quran dicatat lebih baik dari 1000 bulan. Tarawih pun dicatat lebih baik dari 1000 bulan. Juga amalan-amalan lainnya yang apabila dilakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dicatat dengan lebih baik dari 1000 bulan. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga segala amalan yang kita lakukan itu akan Allah lipat gandakan sampai lebih baik dari 1000 bulan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dan tak kalah pentingnya, amalan atau ibadah di bulan suci Ramadan juga kita harus mendawamkan dan mengistiqomahkan dalam membaca Al-Quran. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat atau pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan nanti ketika waktunya pada hari kiamat kita akan ditolong oleh Al-Quran, karena senantiasa kita selalu menjaga dan membaca Al-Quran. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu
selanjutnya, ibadah yang lain bisa dengan cara membantu orang tua. Nah, ini dalam Quran surat Al-Isra juga ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Apa saja sih yang bisa kita lakukan? Contoh sederhananya, kita dapat membantu orang tua dengan cara menyiapkan santapan sahur, lalu menyiapkan waktu berbuka dengan membuat takjil bersama dan menu makan yang akan dimakan ketika berbuka. Nah, itu juga salah satu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan membantu meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Contohnya seperti yang udah kalian lakukan kemarin-kemarin tuh, ada yang menyapu, mengepel, cuci piring, bahkan kalau ada yang bisa cuci pakaian, itu jauh lebih bagus ya. Banyak sekali. Nah, kesimpulannya, keistimewaan bulan Ramadan itu bisa melaksanakan 2 ibadah dalam satu waktu. Artinya, sholat dalam keadaan saum, baca Al-Quran dalam keadaan saum, berbagi dan memberi sedekah dalam keadaan saum, belajar dalam keadaan saum, membantu pekerjaan orang tua pun dalam keadaan saum. Nah, dan apabila amalan atau ibadah seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Lailatul Qadar, maka keadaannya akan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi, manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai jadi orang yang rugi, karena saum Ramadan adalah tahunnya untuk beramal soleh. Tidak ada di bulan-bulan yang lain kecuali hanya di bulan Ramadan. Itu saja untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat oleh kalian semua, dan semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan kesehatan yang selalu sehat, serta bisa semangat dan lancar menjalankan ibadah puasa. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, terakhir, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ketika bulan suci Ramadan.